Baik, izin saya mulai kelas pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, sekali lagi Mas Adi ucapkan selamat datang, selamat belajar teman-teman yang baru join ke dalam Zoom Voko Indonesia. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan belajar soal-soal UKOM, tips maupun triknya. Itu pun nanti akan ditambah materi yang mungkin dilupa pada saat kemarin kuliah D3 ataupun pada saat kemarin S1, D4 dan lain sebagainya. Karena belajar soal UKOM atau bimbel UKOM itu bukan hanya membahas atau berlatih soal-soal UKOM aja. Karena pada saat mengerjakan UKOM-nya nanti pun itu isinya adalah materi perkuliahan kita yang dari D3, D4, S1, profesi bidan dan lain sebagainya. Dan tentunya materi yang akan disampaikan oleh dosen kita pada malam hari ini adalah soal-soal yang biasa keluar barangkali pada saat UKOM-nya nanti. Tapi jangan sampai teman-teman yang hadir di Zoom ini beranggapan bahwa oh Voko Indonesia ini adalah lembaga yang memberikan bocoran UKOM. Bukan, tapi memberikan fasilitas mempertemukan dosen yang biasa membuat soal UKOM. Seperti itu ya. Bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adil ya sama teman-teman profesi bidan maupun D3 bidan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, sebelum kita mulai mengerjakan soal, kita kenalan dulu bersama Bu Adel. Silakan Bu Adel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mikrofonnya masih mati, Bu. Oke, Mas Mahfadi. Oke. Ya, Oke, Bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan untuk pertemuan kedua ini ada tambahan wawasan buat kita semua ya Bunda ya. Pada prinsipnya kalau di sini saya itu tidak menggurui sama sekali tidak, tapi kebetulan kita seperti yang disampaikan Mas Adiu kita dipercaya untuk membuat soal. Artinya semakin sering kita terpapar soal-soal itu akan semakin mudah nanti untuk mengerjakannya. Mungkin yang lain 1 sampai 2 menit mungkin kalau kita sering terpapar mungkin dalam waktu beberapa detik langsung bisa kita jawab. Karena kenapa? Yang namanya ujian itu tidak jauh dan tidak bukan dari SOP tentang kebidanan, etika tentang kebidanan, tidak jauh dari situ Bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita ada sharing ya Bunda ya. Jadi ada manfaat kita ketemu untuk kedua kalinya. Mungkin begitu aja. Perkenalannya sudah ya Mas kemarin ya? Apa ini member yang baru atau peserta yang baru Mas? sebenarnya ada peserta yang baru join gitu, Bu. Jadi Oke, nggak apa-apa, kita selalu memperkenalkan diri setiap oke pertemuan. siap. Karena kan Oke siap. rekamannya Dan ini nanti ada potongan-potongan yang nantinya diupload ke YouTube secara publik, Bu. Cuma sebeberapa oke, menit aja gitu. Baik, itu oke dia ya. siap Mas Adiu. Siap, terima kasih Bu Adel sudah memperkenalkan diri. Ye, monggo Mas Adiu. Ye. Nah, sekarang Mas Adi ingin memberikan informasi selama 1 menit aja. Jadi nanti sebelum kelasnya dimulai atau setelah kelasnya dimulai, pastikan bunda-bunda teman-teman semua udah pegang pulpen dan kertasnya. Nanti akan ditampilkan satu soal 1 menit. Ingat ya, satu soal 1 menit. Karena Voko Indonesia memfokuskan teman-teman terbiasa dengan satu soal 1 menit. Karena UKOM-nya pun satu soal 1 menit. Kalau nggak dibiasain dari sekarang, mau kapan? Karena kebanyakan tahun kemarin yang 20 ribu orang yang nggak lulus itu, berkali-kali dia sampaikan, adalah orang-orang yang tidak terbiasa. Nah, kita yang ada di Zoom pada malam hari ini harapannya terbiasa. Oke, izin langsung saya share screen ya, Bu Adel ya. Ye, monggo Mas Adiu, silakan. Oke, untuk materinya setelah saya share, itu langsung tampil soal. Jadi nanti langsung dikerjakan, timernya ada di pojok kiri atas di layar teman-teman sekalian. Jadi kita hitung mundur dan kita mulai. 3, 2, 1, silahkan dimulai mengerjakan. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Sebentar, sebentar, sebentar. Semoga nggak kelihatan ya. Silakan dimulai dari sekarang.
Ya, waktunya sudah habis 1 menit. Silakan dijawab di kolom chat ya. Oke. Jawabannya D, D, D. Nah, karena jawabannya ini kebanyakan D, mungkin tadi karena ada kesalahan teknis dari Mas Adil, mungkin udah kelihatan Mas, bla bla bla. Kita coba jawaban D ini alasannya apa? Begitu. Nggak ngintip. Jawaban D ini alasannya apa? Toh kalau misalnya memang ketahuan tadi sedikit ya, keintip sedikit, harus ngasih alasan supaya jawaban D-nya itu beneran emang iya mas saya juga tahu sebelum saya ngintip, keintip juga udah ketahuan saya jawab D nih mas gitu. Ada yang mau nggak? Coba Kak Hastika nih pakai emot ketawa. Kak Hastika mau memberikan alasan jawaban D selain tadi udah kelihatan mas, selain itu ya. Ya Kak Hastika mau. Usia sudah 36 minggu, uterus makin besar sehingga menekan diafragma. Oke, itu kata Kak Winda, kata Kak Dewa Ayu juga karena pembesaran uterus berarti sama. Kak Elvita tidak ada riwayat asma. Oke. Oh ya berarti memang teman-teman tuh udah siap ya, udah tahu lah jawaban sebenarnya mah ya. Kalau gitu, Bu, ini peserta udah memberikan alasan, Bu. Apakah jawabannya betul, Ibu? Oke. Terima kasih. Kayaknya bukan unsur ada intip mengintip nih Mas. Mengintip, Memang eh, bunda-bundanya sudah paham semua ini. Ini bisa mungkin aja. iya soal pertama mungkin Mas ini ya pemanasan gitu ya Mas. Pemanasan. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Dari sekian itu tidak ada yang di luar menjawab D gitu ya Bunda ya. Nah, di atas disampaikan memang tidak ada riwayat asma, berarti tidak patologi begitu ya Bunda ya. Kemudian usia kehamilannya juga sudah masuk trimester ketiga. Nah, kita kembali Bunda, kalau pada trimester ketiga kehamilan, maka tubuh kita atau tubuh ibu hamil itu akan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. Gitu ya Bun ya, adanya pertumbuhan janin dalam rahim yang semakin membesar itu yang menekan diafragma ke atas sehingga mempersempit rongga dada dan menekan paru-paru. Nah, inilah yang dirasakan oleh ibu tersebut sehingga ibu merasakan ada rasa sesak. Ini terutama juga terjadi pada ibu yang hamil kembar ya Bunda ya, bisa juga hamil dengan hidramnion gitu atau kelebihan air ketuban Bunda. Nah, karena ini normal, ini hanya bersifat sementara dan nggak berbahaya gitu ya Bun. Ini yang perlu kita sampaikan atau asuhan yang akan kita sampaikan kepada ibu tersebut. Karena nanti pada waktu nanti mendekati ibunya menjelang persalinan, kondisi ini atau sesak nafas ini itu akan mereda dengan sendirinya karena bayi sudah mulai turun ke pintu atas panggul. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi benar jawabannya uterus menekan diafragma. Oh ya Bunda, tapi kita ini juga ya Bunda. Jadi kalau yang namanya ibu merasa sesak nafas itu tidak hanya terjadi pada trimester ketiga saja ya Bunda ya. Bisa juga terjadi di trimester awal ataupun saat hamil muda. Ini perbedaannya kalau yang tadi trimester ketiga itu disebabkan karena diafragma tertekan, kalau yang di trimester awal itu karena peningkatan hormon progesteron selama kehamilan. Ya, ingat ya kita ingat ya Bunda kalau hormon progesteron itu kan salah satunya adalah untuk mempertahankan kehamilan. Tetapi pada kasus di trimester pertama kenapa ibu sering sesak nafas juga gitu ya? Karena hormon progesteron ini menstimulasi pusat pernafasan di otak sehingga itu yang membuat ibu hamil bernafas lebih lambat. Seperti itu ya Bunda. Jadi kalau tadi di pembahasan yang pertama itu atau soal yang pertama adalah terjadi pada trimester ketiga. Seperti itu pembahasannya Bunda. Jadi semuanya Bunda-Bunda benar semua. Terima kasih untuk soal yang pertama. Oke, terima kasih Bu Ya, Adel atas sami-sami pembahasannya. Mas Bunda. Nah, alhamdulillah soal pertama betul berjamaah. Sebetulnya seperti Betul. seperti ini jebakan-jebakan Batman sih. Kenapa bisa ngintip-ngintip dikit tadi? Iya. Oke, sekarang coba ya Kak Sumiati, Kak Cet Asia. Kita coba nih soal nomor 2. Tadi sempat keintip juga kayaknya ya, tapi nggak tahu ya.
Oke, soal nomor 2. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Ada penyampaian dari Kak Eva Heriani. Pas TO nasional kemarin, soal ini ada, Bu. Berarti makin jelas ya, makin deket ya, makin kelihatan ya, bahwa memang dosen-dosen di Foko adalah dosen-dosen yang biasa membuat soal, menyetor soal untuk diujikan ke peserta. Jadi beruntung buat teman-teman yang ada di Zoom Foko Indonesia. Karena selalu diberikan kisi-kisi, diberikan semua-mua yang memang sering keluar pada saat UKOM. Tapi ingat, bukan diberikan bocoran, tapi diberikan kiat-kiat bagaimana cara mengerjakan soal UKOM supaya jauh lebih mudah dibandingkan yang tidak ikut bimbel. Gitu. Wah, Bu Adel, selamat Bu Adel. Soalnya ternyata pernah dilihat sama peserta di TO Nasional, Bu Adel. Oke, Mas. Jawabannya beragam, ada D, ada C. D, kebanyakan D ya. Kebanyakan Kebanyakan D D. ya. KI Dewa Ayu memberikan alasan his tidak adekuat saat pembukaan 7 cm. Oke, D ya kebanyakannya ya. Anggaplah kita ini D semua. Kalau gitu, adakah yang mau memberikan alasan atau mau langsung bahas? Ketik di kolom chat, bahas kalau mau dibahas. Tapi kalau mau memberikan alasan, nyalain mikrofonnya langsung. Dibahas. Oke. Setiap ada pertanyaan di tiap-tiap soal yang kurang dipahami dicatat ya. Nanti di akhir diberikan sesi tanya jawab. Oke, sekarang silakan Bu. Katanya minta dibahas nih untuk soal nomor 2. Oke. Siap, terima kasih Mas Adi dan Bunda-Bunda semua. Oke, untuk soal nomor 2, ada dua opsi yang dijawab ya. Ya, jalan lahir ya kalau nggak salah tadi C sama dengan D, tapi rata-rata atau mayoritas itu menjawab his. Oke, terima kasih ya Bunda ya. Jadi semakin ke sini kayaknya Bunda-Bunda semakin cermat dengan Fignet-nya ya, kemudian cermat dengan lead in atau apa sih yang ditanyakan atau apa sih yang diminta gitu ya Bunda ya. Dari soal saja memang sudah kelihatan gitu ya Bunda ya. Jadi dalam waktu ini anak kedua ya, usia kehamilannya itu aterom atau 39 minggu gitu ya Bunda ya. Kemudian untuk pemeriksaannya TBC 3000 berarti it's okay. Presentasi kepala ya, pembukaan serviks 5 cm, kemudian 4 jam ya. 4 jam kemudian itu masih pembukaan 7. Sedangkan kalau anak pertama saja itu 1 jam 1 senti begitu ya Bunda ya. Dan kita lihat hisnya, nah ini sudah jelas banget ini Bunda. His di situ 3 kali dalam 10 menit, lamanya 20 detik. Nah kalau ini sudah kita, mindset kita itu ya udah karena inersia uteri. Kita ingat Bunda, kalau tidak terjadi kontraksi maka pembukaan serviks, dilatasi sama effacement tidak akan terjadi. Maka kenapa Bunda kok terjadi inersia uteri? Faktornya banyak ya Bunda. Apakah ada faktor ibu yang kelelahan gitu ya Bunda ya, salah satu. Nah, di dalam lead in atau pertanyaannya, apakah yang menyebabkan penyulit persalinan pada kasus di atas? Ya, berat badan ya nggak jadi ini ya Bunda, karena TBJ tadi masih 3000 gram, masih dalam batas normal. Kemudian letak juga nggak jadi masalah gitu, letak memanjang dengan presentasi kepala begitu ya Bunda ya. Kemudian jalan lahir
his dan paritas. Jadi betul. Jadi di sini yang menyebabkan penyulit persalinan itu ya karena memang hisnya atau kontraksinya. Seperti yang tadi saya sampaikan Bunda, kalau misalnya kontraksinya tidak adekuat, maka dilatasi sama efesmennya juga akan bermasalah. Nah, kita bahas sedikit ya Bunda. Jadi kelainan-kelainan his itu ada yang disebut dengan inersia uteri, ada yang disebut dengan tetania uteri, kemudian ada juga yang disebut dengan incoordinate ya Bunda ya. Jadi kalau inersia uteri itu mulai dari awal itu, ini dibagi juga ada yang primer, ada yang sekunder gitu. Kita secara umum dulu ya Bunda ya. Jadi kalau inersia uteri itu memang kontraksi itu tidak ada sama sekali sehingga ya lambat gitu loh. Akhirnya bisa jadi nanti terjadinya inersia uteri ini maka akan bisa membuat diagnosanya nanti itu kala satu memanjang. Oh ya, pembahasannya ditampilkan dulu, Mas. Oke, kemudian kalau yang kedua tetania uteri, nah ini kalau tetania uteri itu Bunda justru uterusnya atau uterusnya itu berkontraksi terus sehingga tidak ada masa relaksasi. Kalau tidak ada masa relaksasi itu yang kita takutkan bisa terjadi ruptur uteri. Kemudian yang ketiga tadi Bunda, incoordinate itu berarti tidak ada koordinasi antara bagian fundal atau bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Sehingga mereka tidak terjadi koordinasinya. Menyebabkan ya itu tadi bisa diagnosanya kala satu memanjang. Begitu ya Bunda ya? Oke, jadi jawabannya adalah his. Jadi sudah jelas di situ 3 kali. Oh ya ini salah ya Bunda ya. Ya, 3 kali dalam 10 menit dalam waktu 20 apa 30 tadi di situ ya Bunda ya. Kita pertimbangkan inersia. Jadi kalau yang bagus itu adalah lebih dari 4 kali gitu ya Bunda ya. 4 kali dalam 10 menit, bagusnya itu 40 sampai 45 detik seperti itu sesuai dengan partograf. Begitu Bunda, mungkin ada yang dipertanyakan? Jelas ya. Soal nomor 2 sudah dibahas. Bagaimana? Lanjut ke soal berikutnya. Ayo, lanjut. Atau mau udahan nih? Lanjut ya. Iya, Oh, monggo Bunda, mungkin ada yang dibahas. lanjut Bu Adel katanya. Oke. Mak, Oke, kalau misalnya saya terlalu cepat disampaikan ya Bunda ya. Oke, siap. lanjut. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Silakan, soal nomor 3 sudah tampil. 1 menit dimulai. Nggak usah. Udah. Apa tidak mana sih pusing. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dijawab di kolom chat. Oke, diawali Kak Yovika jawabannya A, diikuti yang lain juga A. Ada yang B juga ya. KBE. Iya, KBE. Kak Laila. Kak Laila jawab B. Kak Tuti jawabnya D. Kak Ika juga D. Oke. Belum tentu jawaban paling banyak adalah jawaban yang benar. Belum tentu. Hmm, hmm, hmm. Oke, E juga. Oh, berarti A, B, D, E dipilih. Yang C nggak ada ya, yang C. Oke. Sudah 1 menit lebih nih. 1 menit lebih. Barangkali ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya? Ada yang mau?
Itu melatih itu loh, melatih kita tuh lebih yakin lagi. Toh kalau misalnya salah, nanti pada saat dijelasin jadi, oh iya bener juga ya, gitu. Itu fungsinya bimbel tuh. Yang nggak tahu menjadi tahu, silahkan ada atau langsung bahas. Kalau mau langsung bahas, biasa ketik bahas. Karena Atonia Uteri katanya. Oke, Kak Sinta bahas, Kak Oke. Christine bahas. Yang lain bahas juga. Oke. Oke, silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adi, terima kasih buat bunda-bunda semua. Oke, berarti tadi sudah ada yang menyampaikan kalau pertanyaannya adalah diagnosa apakah kasus di atas misalnya, udah pada tahu ya Bunda, berarti atonia uteri. Oke, eh begini Bun, yang ditanyakan atau di lead in-nya adalah apakah tindakan pertama pada ibu sesuai dengan kasus? Tindakan pertama loh ya Bunda ya. Oke, jadi sesuai dengan Badan Penata Laksanaan Atonia Uteri, jadi setelah plasenta lahir maksimal ya Bunda 15 detik kan kita melakukan masase tuh. Nah, kalau misalnya kemungkinan besar dia berkontraksi atau uterusnya berkontraksi, maka kita evaluasi gitu ya Bunda ya. Tapi kalau memang misalnya tidak berkontraksi, yang perlu kita lakukan tindakan pertama adalah kita bersih. Ada nggak bekuan-bekuan darah ataupun selaput-selaput ketuban dari vagina itu? Jadi kita keluarkan gitu loh Bunda. Baru setelah itu kita pastikan apakah kandung kemihnya itu kosong. Karena kalau misalnya tadi ada bekuan darah itu bisa menghambat kontraksi. Kalau misalnya kandung kemihnya penuh atau full blast, maka akan menyebabkan tidak kontraksi adekuat juga gitu ya Bunda. Nah, setelah itu kita lakukan KBI. Jadi KBI itu adalah tindakan selanjutnya. Yang di lead in-nya di pertanyaannya adalah apakah tindakan pertama pada ibu sesuai dengan kasus di atas? Jawabannya adalah D. Evakuasi bekuan darah. Begitu Bunda. Nah, itu nanti mungkin bisa dari APN itu ya Bunda ya, bisa nanti dilihat untuk Bagan Penata Laksanaan Atonia Uteri itu sendiri Bunda. Ya, jadi kalau misalnya setelah kita melakukan KBI selama 5 menit ya Bunda ya, kita nilai lagi tuh kontraksi atau tidak. Kalau memang dia berkontraksi, kita lanjut lagi selama 2 menit. Nah, kalau tidak berkontraksi, nah ini kita siapkan KBE-nya, kompresi bimanual eksternal, yang artinya kita butuh bantuan asisten atau kita butuh bantuan dari keluarga. Seperti itu ya Bunda ya. Sambil kita nanti akan melakukan rujukan, kita memberikan ergometrin, misalnya seperti itu Bunda. Jangan lupa untuk kita melakukan, karena ini sudah masuk kasus-kasus gawat darurat, berarti stabilisasi keadaan umum ibu harus kita perhatikan sebelum kita melakukan rujukan. Oke, jadi jawabannya adalah bersihkan bekuan darah. Itu langkah kedua, Bunda. Jadi tadi kan yang pertama itu setelah plasenta lahir kita melakukan tuh selama 15 detik gitu ya, Bunda ya, untuk melakukan masase. Ada dua kemungkinan, kalau memang dia kontraksi kita evaluasi gitu. Kalau memang tidak, kita lakukan atau kita keluarkan mungkin ada bekuan darah. Atau yang ketiga itu adalah kita kosongkan kandung kemih. Mungkin bisa jadi tadi karena full blast gitu. Baru setelah itu kita melakukan KBI. Jadi Bunda jangan terkecoh ya Bunda ya dengan soalnya tadi sudah jelas bahwa itu adalah atonia uteri. Nah, di dalam soal yang diminta itu adalah tindakan pertama. Tapi kalau misalnya tadi ada tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah mungkin kita bisa langsung menyebutkan KBI. KBI dulu baru KBE ya Bunda ya. Oke, kalau KA itu kompresi aorta abdominalis ya Bunda ya. Oke, terima kasih Mas Adiu. Terima kasih Bunda. Oh, Mas Adi. Oh iya, belum dinyalain Oke. ternyata. Saya lagi Oh, latihan, Bu, lagi latihan ini. Ah, ya gitu-gitu. Bisa aja ya, Bu, ngelesnya ya, Bu. iya bener ya, Pak. Mohon Aduh, maaf oke, Kak Sandra, terima kasih. Kak Oke. Sumiati. Emang nih Mas Adi banyak alasan nih.
Kita lanjut ke soal yang keempat. Nomor 4. Ini dia soalnya. Silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan dijawab. Kak Idewa Ayu jawabannya B, Kak Sri B, Kak Ziana B, Kak Sinta B, Kak B, 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 B. Ada yang C juga. B, ada yang D juga. Oke. Didominasi jawaban yang B ya. Jawaban B. C ada beberapa orang. B, anjurkan ibu hanya meneran jika ada kontraksi. Kelempar keluar Zoom terus. Kak Vika, kalau kelempar-kelempar Zoom biasanya kendala sinyal. Jadi Kak Vika coba pindah ke ruangan yang lebih terbuka. Kalau sekarang lagi di kamar, coba ke ruang tamu. Oke, B, 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 B. Sudah pengen jawab, masih tertahan chatnya. Nggak apa-apa Kak Rahima, silakan langsung dijawab nih. Oke, kebanyakan yang B ya. Adakah yang mau memberikan alasan atas jawabannya? Ada? Nggak ada? Langsung bahas. Gimana Bunda-Bunda? Mau langsung dibahas atau ada yang mau menyampaikan? Kenapa pilihannya B dan lain sebagainya? Bahas. Siap. Bah. Langsung Bu Adel kita bahas. Oke, kita kulit ya Mas ya. Oke, ya, jadi ini benar berjemaah ini, Mas. Ya, oke. Semakin ke sini semakin luar biasa bunda-bunda semuanya ya, Bunda ya. Oke, ini Ibu sudah masuk dalam kala 2. Artinya bahwa Ibu itu sudah siap ya Bunda ya, di mana kala 2 itu tanda-tandanya adalah Doran, Teknus, Perzol, Pulka gitu ya Bunda ya. Jadi di sini kita pimpin Ibu untuk cara mengejan yang benar gitu ya Bunda. Nah, tapi untuk lead in-nya karena dia sudah pembukaan lengkap, asuhan selanjutnya apakah yang akan kita berikan? Nah, kalau anjurkan ibu untuk makan dan minum, sepertinya itu biasanya di kala 1. Karena kalau sudah kala 2 ya Bunda ya, ibu itu sudah pengen sekali untuk mengejan begitu ya Bunda ya. Kemudian anjurkan keluarga untuk terlibat dalam asuhan, anjurkan ibu ya, anjurkan keluarga untuk terlibat dalam asuhan bukan hanya di kala 2, bahkan dari awal atau kala 1 keluarga sudah harus terlibat. Contoh suami, kalau tidak ada suami mungkin mertua atau ibu gitu ya Bunda. Kemudian yang D, anjurkan ibu untuk terus-menerus meneran. Ini nanti akan membuat ibu tuh merasa kelelahan. Kalau nanti ibu merasa kelelahan, ini nanti akan berdampak di kala 2-nya. Apakah bisa terjadi partus macet gitu? Akhirnya apa yang harus dilakukan? Kemungkinan besar dilakukan dengan pemasangan misalnya vakum gitu ya Bunda ya. Kemudian anjurkan ibu untuk didampingi. Ini sama dengan yang C gitu ya Bunda ya. Jadi pada saat kita keluarga terlibat, kemudian didampingi oleh keluarga itu sudah mulai dari awal atau memang pada saat asuhan yang kita berikan itu. Nah, di dalam kasus ini sudah masuk dalam kala 2. Artinya bahwa ibu itu hanya kita anjurkan untuk meneran atau mengejan itu jika ada kontraksi. Kalau tidak ada istirahat, kemudian kita bantu lagi untuk proses persalinannya. Seperti itu, Bunda. Oke, benar semua. Terima kasih, Bunda. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel. Ya, Kita anggap soal nomor 4 betul berjamaah ya. Yang betul. sisanya hanya
tipe kepencet atau kepleset milih ya. Ya, betul. Sama seperti yang soal pertama ya, Mas. Iya, betul, Bu. Oke. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, coba dong ketik ya di kolom chatnya dari 1 sampai 4 soal udah betul berapa. Coba. Nah, itu dicatat di catatan kecilnya supaya besok lebih termotivasi. Saya harus meningkat setiap hari jawaban betulnya gitu. Betul satu. Mana nih tadi? Oh, salah satu. Salah satu betul tiga, betul tiga. Salah satu. Rata-rata betul tiga berarti ya. Oh, Kak Meti betul semua dari tadi ya. Luar biasa. Pertahankan Kak Meti sampai nanti 100% nih. Dari sampai soal terakhir. Betul semua Kak Ika. Sip, semangat, keren. Kalau gitu, saya juga penasaran. Di soal-soal berikutnya biasanya soal-soal yang sedikit membuat kita goyang-goyang nih. Goyang dalam artian eh, yang tadinya kita bisa jawab malah bingung. Coba kita buktikan. Lanjut ke soal yang ke-5. Silahkan. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan dijawab. Untuk teman-teman yang baru masuk ke dalam Zoom, ini sudah tertinggal berarti 4 soal ya. Berarti besok jangan sampai telat masuk lagi ya. Oke, jawabannya beragam. Berarti betul ya tadi. Jawabannya beragam, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab A lagi, C lagi. Didominasi jawabannya yang A. A dan C sama kuat sih. Manual plasenta, yang C rujuk. Oke, dominasinya yang A. Terbanyak yang A, terbanyak kedua adalah yang C. Oke, sudah minus 55 detik. Mhm. Jawabannya rata-rata yang A ya. Kalau gitu lanjut bahas atau ada yang mau memberikan alasan? Bahas. Oke, Bu Adel silahkan Bu. Oke, waduh, cepet ya Mas ya langsung dibahas. Oke Bunda, ini agak beragam ya jawabannya. Ada yang manual plasenta, ada yang rujuk, ada bahkan ada yang infus drip oksitosin. Mungkin gini ya Bunda ya, jadi biar kita ada sharing gitu ya Bunda ya. Jadi ada komunikasi antara saya dengan Bunda-Bunda semuanya. Oke, kira-kira ini diagnosanya apa ya Bunda? Mungkin di kolom chat juga. Oke. Terima Retensio. kasih Bunda Winda. Sip, oke. Retensio plasenta. Oke, prinsipnya bahwa retensio plasenta itu adalah plasenta yang tidak lahir selama setengah jam ataupun 30 menit. Begitu ya Bunda ya, kita sudah sepakat itu sesuai dengan teori. Oke, tetapi yang ditanyakan di sini di dalam lead ini adalah tindakan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut. Oke, mindset kita mungkin Bunda bahwa kalau sudah terjadi retensio plasenta akan kita lakukan manual plasenta. Tapi ada yang terakhir itu clue-nya, Bunda. Tidak ada semburan darah dari jalan lahir. Itu ya, Bunda ya. Jadi tidak ada semburan darah dari jalan lahir. Artinya apa, Bunda? Ini kita takutkan terjadinya plasenta akreta. Betul, Bunda, Bunda Holifah. Ya, kita takutkan
terjadinya plasenta akreta, di mana plasenta akreta itu sendiri, plasentanya itu sudah sampai menembus itu kepada miometrium, otot berarti mio ya. Miometrium daripada uterus ataupun rahim itu sendiri, Bunda. Jadi, satu-satunya yang harus kita lakukan, kemungkinan besar ini kalau di rumah sakit sudah dilakukan dengan histerektomi. Jadi, tindakan yang kita lakukan adalah rujuk. Jadi, jawabannya C, Bunda. Kita tidak boleh melakukan manual plasenta. Ya, apalagi ya memang kalau dalam kasus-kasus gawat darurat, Bunda, apa saja sesuai dengan SOP bisa kita laksanakan gitu ya Bunda, kecuali misalnya TPMB kita di sini hanya beberapa meter saja untuk rumah sakitnya, kita harus langsung lakukan rujukan walaupun tidak terjadi misalnya plasenta akreta gitu ya Bunda ya, kalau sudah melebihi 30 menit. Nah itu, jadi kemungkinan kalaupun misalnya nanti ada soal Bunda, kalau di terakhir misalnya 30 menit bayi lahir titik, gitu ya Bunda. Mungkin tindakan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut, apalagi misalnya ibunya datang ke rumah sakit, udah pasti dong dilakukan manual plasenta gitu ya Bunda ya. Tetapi tadi di akhir tadi itu tidak ada semburan darah dari jalan lahir. Jadi kita harus melakukan rujuk ke rumah sakit. Apalagi tadi pasiennya itu datang ke tempat kita ataupun ke klinik kita gitu ya Bunda. Jadi kita tidak boleh melakukan manual plasenta karena itu salah satu, kalau misalnya kita melakukan manual plasenta harus ada perdarahan dulu. Berarti kalau terjadi perdarahan mungkin sebagian plasenta itu sudah terlepas dari implantasinya. Begitu. Oke, begitu ya Bunda ya. Jadi infus drip oksitosin, kemudian apalagi rangsangan taktil ya. Kan kita sudah bilang ya Bunda ya, kalau misalnya plasenta belum lahir, tidak boleh kita melakukan masase sama sekali. Tidak boleh. Begitu. Oke, mungkin Bunda-Bunda ada yang perlu kita sharingkan. Jadi jawabannya terima kasih yang itu ya Bunda ya. Jadi mungkin di dalam soal itu juga itu ada mungkin yang membuat kita itu ya benar ya manual placenta memang iya gitu. Di dalam soal biasanya langsung seperti itu ya. Ya, apalagi misalnya dalam soal itu dengan keadaan seperti itu kemudian terjadi misalnya dalam waktu 30 menit tidak terjadi pengeluaran plasenta, langsung dilakukan manual plasenta. Tetapi manual plasenta syarat yang utama dilakukan adalah adanya perdarahan atau terjadi perdarahan. Jadi kalau tidak terjadi perdarahan, jangan kita coba-coba untuk melakukan manual plasenta. Maka tadi apalagi tadi di soal di TMPMB ya Bunda ya, berarti langsung lakukan rujukan karena sudah termasuk kasus kegawatan balik. Ya, Bu Adel suaranya hilang Bu Adel. Halo Bu Adel. Apakah di saya aja, di teman-teman suaranya gimana? Bunda-bunda suara Bu Adel ada atau di saya ada? Di saya aja? Hilang ya? Oh iya berarti hilang. Apakah hujan lagi di Tegal Bu Adel? Oke, kita tunggu Bu Adel masuk ya. Tadi ada sanggahan dari Kak Rahima. Sebelum rujuk, infus Bu, bukan DRP. Sebelum rujuk harus diinfus. Oke. Kita tunggu ya Bu Adelnya. Oh iya, sambil nunggu Bu Adel, bunda-bunda mohon diperhatikan sebentar, 1 menit aja sambil nungguin Bu Adel. Untuk kelas Voko 3, ini kan pesertanya sekarang ada di Voko 1, Voko 2, Voko 3 di dalam satu Zoom yang sama. Cuma jumlah pertemuannya saja yang berbeda. Untuk Voko 1 terakhir di tanggal berapa, udah tahu ya jadwalnya, dilihat aja. Voko 2 selesai tanggal berapa, Voko 3 juga selesai tanggal berapa. Nah, Mas Ade izin memberikan informasinya bahwa tryout 180 soal nanti bagi kelas Voko 3, bagi peserta Voko 3
Tryout yang 180 soal itu gratis karena apa? Karena itu sudah termasuk biaya yang kemarin dibayarkan di Voko 3. Jadi buat teman-teman yang ada di grup Voko 3 nggak perlu bayar-bayar lagi. Itu udah termasuk bayar tryout 180 soal pakai CBT. Nah, untuk kendala yang tadi WA Mas Adil dari pagi sampai sore tadi, yang nggak bisa bikin akun, yang prodinya nggak bisa diklik dan lain sebagainya, itu coba diulang lagi karena yang lain bisa, yang lain itu berhasil buat akun. Jadi coba dibaca satu-satu, jangan cuma ngetik ngetik ngetik, tapi nggak tahu yang harus diisi itu apa sebenarnya gitu ya, bunda-bunda ya. Oke, Bu Adel, apakah sudah hadir Bu Adel? Mana ya Bu Adel ya? Ntar saya cek ya. Oh iya, yang tadi pesan buku lewat Shopee. Yang pesan buku lewat Shopee itu bukunya sudah dikemas, sudah di packing. Harusnya diambil tadi habis maghrib sama kurirnya, tapi kok belum datang kurirnya. Biasanya besok sih. Karena pemesanan di bawah jam 3 tadi. Mas Adiu, saya sudah membuat akun. Selanjutnya untuk menjawab soal ada diminta token. Nah, itu tokennya nanti. Kakak mau ngerjain yang 15 soal. Kalau 15 soal itu gratis. Tokennya ada di grup webinar. Kalau kakak nggak ada di grup webinar, WA Mas Adiu untuk minta tokennya. Nah, untuk yang 180 nanti, pelaksanaannya belum diinformasikan. Siap Bu Adel. Saya jadiin co-host dulu biar bisa nyalain mikrofon. Sebentar Bu Adel. Silakan Bu Adel dicoba dinyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih Mas Nadiu. Maaf ya Siap. bunda-bunda terlempar nih. Aduh, sinyalnya memang jelek lagi jelek di sini. Maaf, maaf. Ya, Kayaknya tadi udah selesai ya untuk selesai. pembahasan. Betul Bu. Oke, sip. Luar Kita biasa. Oke. tinggal lanjut ke soal berikutnya Bu. Oke, siap Mas. Ya, kalau gitu kita lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Silakan soal nomor 6 sudah tampil, dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silakan diisi. Jawabannya E, C, E, C lagi, E lagi. Dominasi jawaban yang E ya. Atonia uteri. Over distensi uterus. Oke, dua pilihan jawaban di sini yang dipilih. Oke. Ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya atau mau langsung dibahas? Ini pasti ada yang belum jawab nih. Ayo, kita harus terlatih 1 menit ya satu soal. Tahu nggak tahu, yang penting harus udah waktunya habis langsung jawab. Oke ya. Persalinan gemeli dari Kak Idewa Ayudia. Oke, langsung bahas. Kalau gitu silahkan Bu Adel, soal nomor 6 dibahas. Oke, oke, siap Mas Adiu. Betul ya Mas Adiu ya, artinya dijawab nggak ngaruh gitu ya Mas. Artinya Ya, kalau salah juga nggak akan mengurangi gitu ya. betul. Jadi, jadi kalau kita jawabkan Bunda, jadi kita tahu apakah memang jawaban kita itu benar atau salah gitu ya Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Ini tadi saya melihatnya di kolom chat itu banyak
lebih ke arah atonia uteri gitu ya. Iya Mas Adi ya. Iya, betul, Bu. Lebih banyak. Betul. Lebih banyak atonia uteri. Rata-rata yes. Jadi rata-rata apa namanya membuat ataupun menjawab atonia uteri. Oke, coba kita lihat vignetnya ya Bunda-bunda. Oke, ini ada perempuan tuh usia 34 D4 berarti baru melahirkan udah 4 anak keempat gitu ya Bunda berandik grande multi gitu ya Bunda 15 menit yang lalu di rumah sakit. Nah, lahirlah tuh plasenta. Tapi Ibu merasakan ada pusing, pandangan kabur dan tensinya itu 90/60. Uterus teraba lembek, perdarahan per vaginam lebih kurang dari 500 cc. Kita ingat ya Bunda bahwa PPH itu atau perdarahan postpartum atau postpartum hemorrhagic itu diindikasikan lebih dari 500 cc gitu ya Bunda ya. Nah, di sini clue-nya adalah uterus teraba lembek. Nah, tapi yang ditanyakan adalah penyebabnya, bukan diagnosa. Nah, begini Bunda. Jadi, tolong diperhatikan. Tadi saya sudah sampaikan di awal, itu sudah vignetnya ada, sudah ada tuh soalnya. Tetapi yang diminta di dalam pertanyaannya itu apa? Betul, kalau misalnya tadi ditanyakan diagnosa apakah pada kasus di atas, betul jawabannya atonia uteri. Tapi yang ditanyakan di sini adalah penyebabnya terjadinya atonia uteri itu atau terjadinya perdarahan postpartum itu karena apa? Di atas tadi sudah dikatakan ibu baru saja melahirkan anak kembar. Nah, kenapa anak kembar? Berarti kan terjadinya overdistensi uterus. Jadi kalau kita ini ya Bunda, kalau yang disebut dengan overdistensi uterus itu kan adanya peregangan uterus yang berlebihan kan Bunda. Ini nanti akan mengakibatkan uterus itu tidak mampu untuk berkontraksi segera setelah plasenta lahir. Padahal kita tahu ya Bunda, kalau kontraksi uterus itu kan salah satu mekanisme utama ya Bunda untuk mengontrol perdarahan setelah melahirkan. Nah, karena terjadi atonia uteri, terjadilah kegagalan mekanisme ini. Atau tadi ya terjadilah kegagalan tidak adanya kontraksi yang adekuat sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi hati-hati ya Bunda, yang ditanyakan apa? Ya, jadi kalau tadi diagnosanya apa? Betul sekali Bunda, jawabannya adalah atonia uteri. Tetapi di dalam soal nomor 6 ini bukan itu yang ditanyakan, tetapi apa penyebab diagnosanya itu gitu loh. Jadi apa penyebab dari atonia uteri itu? Gitu. Jadi di atas juga sudah di dalam vignetnya sudah ada anak kembar, berarti terjadinya overdistensi uterus. Jadi yang bisa menyebabkan overdistensi uterus ini seperti yang tadi di awal ya Bunda ada apa namanya, bisa disebabkan karena polihidramnion, bisa disebabkan karena hamil gameli ataupun kembar. Seperti itu ya Bunda ya. Kalau multipara gitu ya, jadi nggak kelihatan di dalam soal gitu loh. Partus lama juga nggak dijelaskan gitu loh Bunda. Jadi yang disebut dengan partus lama itu apa gitu ya? Mungkin salah satunya melebihi, misalnya 18 jam pada multi atau 24 jam misalnya pada primi, nggak ada dijelasin di situ gitu. Bahkan kelainan uterus pun tidak ada dijelaskan. Kalau kelainan uterus itu kan Bunda ada yang misalnya uterusnya yang berbentuk love atau apa gitu. Tetapi itu tidak disebutkan di dalam vignetnya ataupun di dalam pernyataannya. Begitu Bunda. Jadi jawabannya adalah overdistensi uterus atau peregangan uterus yang berlebihan because atau disebabkan karena ibu mengalami ataupun melahirkan bayi kembar atau gameli. Begitu Bunda, selamat Bunda-bunda yang sudah menjawab C begitu ya. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan Bunda, untuk lead in-nya kita nggak usah langsung lihat optionnya gitu, A, B, C. Tapi apa dulu yang diminta gitu. Kadang muncul seperti itu, akhirnya kita, oh pasti ini atonia uteri. Yes, betul, atonia uteri, karena sudah jelas banget di situ gitu ya Bunda ya. Tapi sesuai nggak permintaan dari pertanyaan yang akan diminta, seperti itu. Oke, Mas Adiu. Oke, siap Bu Adel. Terima kasih atas Ya, penjelasannya. Soal nomor 6 oke sudah Mas Adiu. dibahas. Nah, saya mengutip dan apa ya, menyimpulkan nih yang disampaikan Bu Adel karena Ya, setiap pertemuan itu pasti ada aja yang terkecoh sama soal. Oke, sekarang kita betul. fokuskan nih, fokuskan apa yang kita harus baca duluan. Yuk, kita fokuskan. Soal terakhir soalnya nih, soal terakhir, soal yang terakhir nomor 7.
Yuk, nanti nomor 7, silakan baca dulu pertanyaannya, permintaannya itu apa dulu ya. Permintaan dari pertanyaannya. Setelah itu silakan naik mengobservasi kasus dengan cara cari kata kunci atau data fokus pada kasus yang kita baca. Jangan sampai terbalik. Kita cari di sini dulu, setelah itu turun ke bawah ngeliat jawabannya langsung ketemu. Pasti langsung ketemu karena dari A sampai E itu jawabannya hampir semuanya betul, tapi karena permintaan soalnya itu apa, jadi kita harus milih yang jawaban paling tepat atau sesuai permintaannya itu apa. Begitu ya Ya, Bunda-bunda. Mohon dapat dipahami supaya tiap pertemuan, tiap ngerjain soal, kefokusnya ke situ. Gitu ya Bu Adel ya? ya betul Mas, Ya. setuju. Oke. Kalau gitu, sekarang kita coba ke soal yang ketujuh. Silakan praktikkan. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Semoga jawabannya happy ending. Silakan diketik di kolom chat. Oke, diawali jawaban yang C. C lagi. C lagi, C lagi, C lagi. Adakah jawaban yang lain? Jawabannya C lagi, C lagi. Oke. Soal yang kita kerjakan di soal nomor 7 yaitu soal prinsip etik ya. Oke, prinsip etik, privasi, justice, otonomi, efisiensi, non malefisiensi. Oke, ada yang jawabannya beda yaitu Kak Lili diikuti temannya lagi ada Kak Yanti. Kata Kak Winda, wah ini beda orang lagi nih. Ini ada di soal tryout kemarin, Mas. Tuh. Soal tryout yang mana nih, Kak? Soal tryout Voko yang 15 soal atau Voko atau tryout di kampusnya? Di mana Kak Winda dapat soal ini? Di kampus. Tuh, emang Bu Adel dosen di kampusnya, bukan kan? Nah, berarti apa? Membuktikan bahwa soal yang disampaikan oleh dosen di Voko memang jelas adanya soal-soal yang sering muncul. Tapi lagi-lagi jangan dianggap soal bocoran ya. Saya dapat soal di TO kemarin. Tuh, banyak banget sekarang Kak Fauzia. Ada lagi. Oh, ini Kak Winda tadi ya. Tuh, artinya ya udah pokoknya fokus dan setia aja belajarnya di Voko. Toh udah ngerasain, oh enak ya belajar di Voko ketemu dosen ngasih ngasih kisi-kisi mulu gitu. Terus hostnya juga Mas Adi ngasih informasi mulu gitu, bawel mulu gitu. Oke, pokoknya kita harus berjuang bareng dari awal bareng, nanti sampai akhir kita harus bangga bareng gitu ya. Sekarang kita lanjut bahas ya teman-teman sekalian ya. Ada yang jawaban C juga. Coba ketik bahas untuk soal terakhir. Bahas. Kak Sinta bilang bahas. Yang lain. Bahas juga Kak Nur Ainon. Boleh. Kalau gitu, silakan Bu Adel. Soal nomor 7, Bu Adel. Dijelaskan. Oke, terima kasih the last question ya Mas ya. Ya, Mungkin dari Bunda Winda tadi ya. ya betul Bu. Iya. Itu kalau tidak salah beliau tadi menjawab ya Bunda ya. Kak Winda. Oke, mungkin Oke. bisa memberikan sedikit apa ya Bunda ya masukan begitu ya, ataupun argumentasi begitu Bunda. Oh, Kak Winda jawab yang C katanya Bu. Oh yang C tadi yang Mm-mm. ada tadi yang menyampaikan tadi keluar di tryout UKOM nasional, kemudian menjawab tadi ya. Berarti Kak Hmm. Fauzia kali ya. Kak Fauzia jawab E kali. Iya, enaknya di sini begitu Bunda kita sharing gitu loh. Betul. Iya, oke. Mungkin langsung aja ya Mas. Langsung Oke, Bu. Boleh. siap.
Oke, jadi begini, kalau masalah prinsip etik ini memang agak ribet ya Bunda ya. Kenapa ribet? Karena kita itu ketemunya ya dengan orang ke orang gitu ya, bukan tentang SOP gitu ya Bunda ya. Tapi kalau masalah asuhan pelayanan kebidanan misalnya terjadi perdarahan seperti yang tadi misalnya terjadi PPH atau neuteri, SOP-nya apa gitu, udah jelas gitu ya Bunda ya. Oke, nah di dalam soal yang terakhir ini bahwa ada seorang ibu yang melahirkan tapi sudah terjadi robekan jalan lahir atau trauma jalan lahir gitu ya derajat 2, artinya derajat 2 itu kan masih di otot-otot perineumnya gitu ya Bunda ya. Kemudian akan dilakukan penjahitan tetapi si ibu menolak. Padahal kita tahu ya Bunda ya kalau misalnya si ibunya menolak dan kita mau tidak melakukan tindakan itu maka kan terjadi perdarahan dong gitu ya. Kemudian bidan itu membujuk nggak mau, akhirnya ke keluarga mungkin suaminya gitu ya Bunda ya. Nah, tetapi yang ditanyakan di sini adalah apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Jadi jawabannya sebelum kita bahas one by one ya Bunda ya, jawabannya dulu yang saya sampaikan adalah yang E, normal efisiensi. Yang artinya non itu adalah pasien atau klien itu tidak dirugikan ataupun menguntungkan gitu loh. Jadi kenapa tadi mungkin banyak yang menjawab otonomi, maka nanti akan kita bahas satu persatu gitu ya Bunda ya. Jadi jawabannya adalah normal efisiensi artinya tidak merugikan pasien itu gitu loh. Justru kalau tidak dijahit yang rugi itu adalah pasien itu sendiri begitu. Akibatnya apa? Makanya nanti kan begini Bunda, kalau misalnya tetap kekeh, kita juga jangan lupa untuk membuat yang namanya informed consent. Artinya persetujuan bahwa kita sudah berusaha secara profesional untuk menyampaikan, memberikan apa namanya penyuluhan apa yang harus kita lakukan, ternyata tidak mau maka kita lakukan yang namanya informed consent gitu. Oke, itu jadi jawabannya. Nah, coba kita kulik satu persatu ya Bunda ya. Kalau kita sampaikan yang namanya A, privacy. Nah, kalau misalnya biasanya kan kalau kita itu lagi ujian kan tutup sampiran gitu ya Bunda ya. Itu kan salah satu privacy juga itu Bunda. Atau misalnya nih ada ibu mau melahirkan. Mungkin bunda-bunda ini kan sudah pada bekerja semua gitu ya. Mungkin ada mahasiswa yang belum pernah melihat ataupun membantu orang mau bersalin gitu. Kita minta dong ke pasiennya atau kliennya, Ibu kira-kira kalau misalnya mahasiswa saya mengikuti proses persalinannya Ibu, bagaimana? Apakah Ibu bersedia atau tidak? Nah, itu salah satu contoh privacy gitu ya Bunda ya. Oke, kemudian yang justice. Jadi kalau yang justice itu bahasa itunya keadilan gitu ya Bunda ya. Artinya bahwa justice bahwa adil dalam pelayanan. Nah, kita tidak menutup mata antara yang BPJS sama umum gitu ya Bunda ya. Nah, di dalam pelayanan mau itu BPJS mau itu umum itu harus sama pelayanannya, tidak bisa dibedakan. Yang mungkin membedakan mereka atau BPJS dan umum itu adalah mungkin sarprasnya. Misalnya yang umum itu VVIP gitu ya Bunda ya. Tapi kalau BPJS itu misalnya di kelas berapa gitu ya. Tetapi di dalam pelayanan itu harus sama. Itu yang disebut dengan justice atau keadilan gitu ya Bunda. Kemudian kalau yang namanya otonomi, nah kalau prinsip otonomi ini lebih ke arah supaya klien ataupun pasien kita itu bisa membuat keputusan sendiri. Contohnya apa Bunda? KB. Misalnya datang tuh apa namanya pasien kita mungkin ingin menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan kan tujuan KB kan begitu ya Bunda ya. Nah, kita menjelaskan semua jenis-jenis KB. Kemudian nanti pasien ataupun klien itu akan memilih sendiri KB apa yang akan dipakai. Itu dia yang otonomi. Kemudian yang disebut dengan efisiensi itu lebih terkait kepada SDM gitu ya. Ya, pembahasan belum ditampilkan. Maaf Ibu. Oke. Nah, oke. Yang terakhir tadi efisiensi ya Bunda ya, itu terkait dengan SDM. Contoh misalnya begini Bunda. Jadi kalau misalnya ada pasien mau bersalin, kita butuh oksitosin misalnya 2. Kebetulan dia apa namanya pasien umum gitu. Akhirnya mungkin kita menyuruh atau mengatakan silakan dibeli dari luar misalnya oksitosinnya 5. Padahal yang kita butuhkan itu 2. Alhasil kan tidak efisien, Bunda. Nah, kemungkinan yang 3 ini bisa diselewengkan gitu. Apakah bisa dijual lagi oleh bidannya? Yang kita takutkan kalau dijual mungkin bisa menghasilkan gitu ya, Bunda ya. Tetapi
justru tidak terpakai, akhirnya kadaluarsa gitu. Akhirnya kan tidak efisien seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara prinsip etik ini ada yang disebut dengan tadi otonomi, kebaikan, keadilan, kemudian ada juga veracity ataupun kejujuran gitu ya Bunda. Jadi banyak sekali ada prinsip kesetiaan lagi. Jadi diambil hanya 5. Jadi jawabannya adalah normal efisiensi artinya tidak merugikan pasien ataupun klien itu. Bahkan menguntungkan gitu. Jadi mohon maaf Bunda-bunda kalau saya membuat kunci jawaban itu memang singkat. Karena kita jadi kalau misalnya saya buat seperti apa namanya Bunda penuh full satu itu namanya membaca gitu Bunda. Iya. Gitu. Jadi kalau saya itu lebih senangnya itu kita ada interaksi gitu. Jadi mungkin yang saya sampaikan tadi mungkin tidak tertera di slide-nya gitu. Tetapi jawabannya pastinya sudah tertera di jawabannya. Begitu ya Bunda ya, mohon maaf sekali. Jadi saya tidak eh oh privacy. Oke Bunda. Bu Adel minta tolong diulang penjelasan yang privacy. Oke Bunda Nur Iswana. Oke. Begini Bunda, kalau privacy itu berarti kan kita menjaga ya yang A tadi. Jadi contoh misalnya eh misal tuh ibu itu kita mau menolong persalinan, berarti semua termasuk ruangannya kan harus tertutup begitu ya Bunda ya, nggak mungkin Bu pintunya kita buka lebar-lebar gitu loh karena kita harus menjaga privasi pasien gitu. Jadi kalau privasi ini lebih kepada pasiennya itu contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Kalaupun misalnya mahasiswa kita Bunda, contoh kami di sini ya Bunda selalu kami sampaikan ke CI-nya, kebetulan mahasiswa kita lagi praktek, kita sampaikan nanti CI-nya atau koordinatornya itu akan menyampaikan ke pasiennya, ini kebetulan dari Akbid ini, kira-kira Ibu boleh nggak untuk melihat proses persalinannya Ibu? Karena bagaimanapun nanti mereka ini adalah penerus kami bidan. Mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya mahasiswanya misalnya 5 tuh Bun, misal ibunya itu minta hanya 2, ya nggak apa-apa. Karena kita menjaga privasinya dong. Syukur-syukur dikasih, kan begitu Bunda. Jadi mungkin jangan terlalu banyak Bun. Saya mintanya kalau mahasiswanya 2 aja cukup gitu. Mungkin kalau terlalu banyak mungkin kurang nyaman juga terhadap ibunya. Nah, seperti itu yang disebut dengan privasi, menjaga kerahasiaan. Lebih ke arah begitu Bunda. Oke, Kak Nur Oke. Iswana terjawab ya, Kak Nur. Silakan komen. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih Bunda. Oke, sip. Oke, sekarang sesi pertanyaan karena udah ada yang nanya satu, silakan yang mau bertanya satu orang. Ada yang mau bertanya? Dinyalakan mikrofon aja ya, biar saling mendengar suara satu sama lain gitu. Jangan suara Mas Adiu dan Bu Adel aja nih. Betul, Mas. Ada yang mau bertanya? Silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Ayo, silakan yang mau nanya. Bunda Sumiati mungkin mau nanya, Bu. Apa udah jelas, Bu? Udah jelas ya, Bu ya. Oh, ya, mantap. Iya. Oke, yang lain ada nggak yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, sambil nunggu yang mau tanya deh. Mungkin lagi mikir-mikir, lagi lihat catatannya. Ketik di kolom chat dari 1 sampai 7. Betul berapa sih? Coba, ayo ketik di kolom chat. Jawab dengan jujur aja karena biar pada saat pertemuan berikutnya lebih termotivasi. Oke, Betul 4. Kak Betul Winda 5. betul 4. Kak Nuraini betul Luar 5. biasa. Oke, betul 4, betul 5. Salah 2 berarti betul 5. Betul 4, betul 5. Adakah yang betul semua? Betul 5, betul. Kak Lia mantap. Semoga besok bisa betul semua. Amin. Coba targetin tiap ketemu dosen nih, setiap satu Zoom, targetin. Saya satu Zoom harus betul semua gitu. Karena itu beneran jadi melatih pada saat nemu soal yang baru gitu. Oke, Iya, betul. balik lagi ya Mas Adi ya. Kalau Iya, soal itu Bunda nggak jauh dari prinsip-prinsip seperti ini gitu Bunda. Diagnosanya apa, asuhannya apa, tindakannya apa gitu yang berhubungan dengan siap. kita pastinya gitu. Jadi kalau seperti yang tadi Mas Adi sampaikan ya Bunda, jadi semakin sering membaca, semakin sering apa namanya ya membaca atau mempelajari, alhasil nanti akan semakin cepat dalam menjawabnya.
Iya, betul Eh, Bu Adel, setuju. Ayo, betul berapa aja udah semua ya. Kak Serianti, Mas, soal tryout kemarin kapan dong dibahas? Soal tryout yang mana, Kak? Kak Serianti, kalau tryout itu udah ada pembahasannya kalau di Voko. Sudah ada pembahasannya. Mohon izin Bu Adel, saya mau Ya, mau nampilin CBT Voko Bu Adel kan Bu Adel belum oke. lihat nih. Jadi biar Iya, sekalian Bu siap. Adel. Oke, boleh Mas. Barangkali nanti memang mahasiswa Bu Adel juga mau diadakan tryout gitu Bu Adel. Voko siap Bu. Oke. Bang soal Voko ada Bu. Oke, siap Nah, Mas, siap. tryout di Voko itu Bu, nanti gini Bu, jenis soal itu tampil di CBT Bu. Nih sebentar Bu, Oke. saya close dulu PowerPoint-nya yang ini. Ada kalimat penutup nanti di slide-nya ya Bu. Oke, Mas. Ya, nah ini Bu tampilan awal untuk CBT Voko. Kelihatan ya Bu Adel ya? Ya, kelihatan Mas, betul. Nah, saya perbesar sedikit deh supaya lebih jelas lagi. Oke. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Kita ke Mm-mm. ujian, menu ujian. Nah, ini kemarin ada gratis tryout, Bu Adel. Yap. 15 soal. Tujuannya sih kenapa dibuat 15 soal dan gratis supaya teman-teman yang masuk ke Voko itu nggak cuman belajar bimbel doang, nggak belajar soal doang, tapi belajar juga CBT yang akan dihadapi pada saat UKOM nanti, Bu. Oke. Kan Ya, tampilan betul. CBT-nya pun nanti kayak gini, Bu. Nah, kita klik Ya, pembahasan. Nih, tampilannya kayak gini, Bu Adel. ya, betul. Ah, Ya, ini saya siap. tampilin CBT perawat ternyata. Ya, tapi nggak apa-apa deh, kurang lebih sama. Jadi, ada nomor urut soal nih, saya sambil coret-coret. Ada nomor urut soal di sebelah sini. Ini ada keterangan kalau putih belum dijawab, kalau hijau itu jawaban tepat, kalau merah itu kurang tepat. Nah, di sini ada jenis soalnya. Misalnya nanti kebidanan itu soal KB misalnya. Nah, Persalinan. Oh, ya, persalinan betul. itu ada di sini. Nah, tingkat kesulitan soalnya di sini sedang, sulit, dan lain sebagainya. Terus skornya dari 15 soal betul berapa dan statusnya kompeten atau tidak kompetennya itu kelihatan. Dan ini pembahasannya kalau kita scroll ke bawah ada tuh pembahasan justice, kenapa bla 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 bla. Nah, di sini ada evaluasinya. Oh, ini saya hapus dulu. Ada evaluasi dari hasil pengerjaan. Contoh, saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, di sini ada hasil evaluasi. Kenapa diadakan seperti ini di Voko? Karena supaya bagian mana sih yang lemah gitu. Misalnya contoh Mas Adi ngerjain soal 180. Nanti di sini ada keterangan kategorinya. Saya lemahnya itu di soal-soal apa, di materi apa. Oh, saya di KMB nih. Saya jawab benarnya cuma berapa. Dari soal KMB itu ada berapa soal di tryout. Persentase nilainya berapa itu kelihatan. Jadi dengan CBT Voko ini entah itu peserta Voko, entah itu peserta di luar Voko, di kampus dan lain sebagainya, mereka akan belajar melalui CBT yang memang dibuat semirip mungkin dengan hukum asli, namun tidak 100% karena khawatir plagiat kan. Karena ini Voko membuat CBT-nya untuk belajar, untuk pembelajaran supaya belajarnya itu paham dari mulai medianya, mulai dari jenis soalnya, dari mulai hasil pengerjaannya semuanya ada. Karena kita lihat, karena kita tahu di luar sana ada tryout, kita hanya mengerjakan dan hasilnya pun nggak tahu hasilnya kapan datang, kapan keluar hasilnya dan pembahasannya pun mungkin tidak diberikan. Tapi kalau di Voko semuanya diberikan karena tujuannya satu, supaya terbiasa dan supaya CBT-nya ini dipakai untuk belajar. Gitu. Bu Adel, saya mau Oke. eh, penilaian dong, tanggapan Bu Adel dari Fokus CBT ini. Saya bangga nih Bu, Ya. bisa memperkenalkan ini ke Bu Adel gitu loh Bu. Ya, luar biasa Mas Adi. Artinya biar mahasiswa nanti tidak kaget gitu ya Betul. Mas. Mm-mm. Jadi artinya, oh iya seperti ini. Oh ya saya dulu kemarin waktu tryout seperti ini juga. Sehingga nanti mereka itu tidak terfokus kepada komputernya ataupun laptopnya. Mereka Betul. sudah terfokus ke soal. Begitu. Luar biasa Mas Adi. Ya, Dilanjutkan. Mudah-mudahan nanti mahasiswa saya tak ajak semuanya untuk ngikutin.
Biar Siap, Bu kan Adel. kalau seperti ini kan Mas, jadi Mas seperti yang Mas Adi tadi sampaikan, jadi kita itu paham, oh iya ya saya itu lemahnya di persalinan, oh iya ya saya itu lemahnya di kehamilan, oh iya ya saya itu lemahnya di KB. Tapi kalau misalnya kebidanan biasanya di etik itu Mas, Di udah etik. jarang keluar, betul etika, udah jarang keluar, tapi yuk soalnya jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau etik itu kan kita bukan ketemu SOP gitu loh Mas. Jadi kita Iya, ketemunya dengan orang ke orang gitu. iya, iya, iya. Iya, betul luar biasa. Selamat Mas Adi. Siap, terima kasih Bu Adel. Oke, Ini berkat Bu Adel juga setia memberikan ilmu-ilmu ke mahasiswa yang hadir di amin. Voko. Tentu kami juga kalau ngelihat rekaman belajar bareng Bu Adel. Jadi kita timnya aja nih Bu, tim Vokonya aja Iya, mengevaluasi iya. hasil bimbel. Nah, Mm-mm. makanya evaluasi ini kita implementasikan juga ke peserta yang ikut bimbel. Kalau timnya Iya, aja evaluasi, masa pesertanya kita tidak berikan evaluasinya kan gitu. iya, betul Mas. Baik, ini ya bunda-bunda nanti kurang lebih tryout di Voko itu kayak gini. Nanti dipahami klik apanya, nanti ada tombol apanya dipahami. Karena nanti kurang lebih Ukomnya kayak gitu bentuknya. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke PowerPoint Bu Adel karena ini sudah menunjukkan jam 20.23. Silakan Bu Adel mungkin closing statementnya langsung saya tampilin slide terakhir atau bagaimana Iya, Bu? slide terakhir. Ya, slide terakhir saja Mas. Siap. Oke. Ya, jadi mohon maaf ya bunda-bunda semuanya. Jadi kalau misalnya saya membuat jawabannya itu memang sesingkat-singkatnya. Jadi maksud saya bunda biar ada interaksi antara saya dengan bunda-bunda semua. Jadi kalau sudah ada interaksi itu akan ingat, memori kita akan menyimpan gitu ya bunda ya. Oke, mudah-mudahan bunda-bunda semua lebih sukses lagi. Sudah sukses dan lebih sukses lagi. Oke, ada quote untuk malam ini bunda sedikit ya, untuk bisa sukses kita harus memiliki kemauan sukses yang lebih besar daripada ketakutan untuk gagal. Oke, jadi jangan takut gagal ya Bunda, artinya aku nggak bisa karena balik lagi bahwa otak kita itu akan mengeset. Kalau misalnya kita selalu berpikir positive thinking, itu nanti hasilnya akan baik dibandingkan kalau kita selalu berpikiran ataupun negative thinking. Nah, hasilnya juga tidak akan baik gitu. Oke Bunda, sukses buat malam ini. Terima kasih yang sudah benar semua. Ditingkatkan lagi eh, yang artinya lebih lebih sering kita membaca. Prinsipnya itu sih Bunda, gitu, membaca dan membahas. Oke, begitu Mas Adiu. Oke, Oke siap. Terima Bunda-bunda. kasih Bu Oke, Adel atas ilmu, siap. tenaga, dan kesempatannya pada malam hari ini. Amin. Semoga Bu Adel diberikan kesehatan selalu dan kita Amin, bisa ketemu amin. lagi di kesempatan berikutnya ya Bu Adel. Oke, siap Mas Adiu. Baik, Sudah silakan bisa peserta tayangnya? bunda-bunda, silakan berpamitan dengan Bu Adel. Oke. Siap. Oke, sudah bisa live ya, Mas? Bisa Ibu, silakan. Oke, terima kasih buat bunda-bunda semuanya. Selamat beristirahat. Sukses selalu ya Bunda ya. Sampai ketemu lagi. Oke, mohon maaf Bunda apabila ada kata-kata ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi buat bunda-bunda semuanya. See you Bunda. Thank you. Terima kasih Bu Makasih Adel. Mas Adiu. Ya, Makasih ya Mas Adiu ya. Lupa. siap Bu Adel. Siap, siap Mas. Selamat istirahat Bu. Oke, sami-sami Mas. Oke bunda-bunda, link absensi seperti biasa dikirim di kolom chat tuh ya bunda. Nah itu sudah tampil tuh. Silakan absensinya diklik dan silakan absen dulu. Silakan. Nanti keluar nak ya, pertemuan ya. Apa? Apa lewat? Terus Bunda-bunda, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri Zoom-nya? Minta token untuk yang 15 soal. Oke, dicatat ya Kak Yanti. Kak Yanti, silakan dicatat Kak Yanti. pandai masuk. Sebentar. Untuk kebidanan berarti ya.
Bentar, mana ya tokennya? Ada di grup webinar. Ini saya. Nah, untuk tokennya ada di C7 huruf besar semua ya. Oh, saya ketik aja deh, nanti disalin aja di kolom chat. Hah? C7 salin di kolom chat ya, Kak. Nih, saya kirim di kolom chat. C7Y C7Y PX FH. Tuh, bunda-bunda, yang 15 soal tokennya sudah saya kirim di kolom chat. C7 YPX FA FH. Ada yang mau ditanyakan terkait tryoutnya? Itu buat akun dulu ya yang 180, nanti pelaksanaannya belum diinformasikan kapan-kapannya. Tapi yang jelas di akhir bulan, di minggu keempat berarti. Kali. Tadi ngerjain tapi saya nggak bisa sampai selesai, susah diklik. Biasanya kalau susah diklik dari handphonenya atau dari sinyalnya, bukan dari CBT-nya. Kalau CBT-nya udah dites, sebelum dilempar ke peserta, CBT-nya itu diuji coba dulu. Jadi nggak akan ada kendala. Kalau kemarin iya, karena servernya down. Yang daftar itu 800 orang kemarin untuk akun. Membuat akunnya 800 orang kemarin. Makanya down. Gak bisa daftar dari awal lagi ya. Kak Winda, kalau mau daftar lagi, silakan pakai email yang berbeda, nomor WA yang berbeda, sama email yang berbeda. Buat akun baru. Itu bisa. Sudah buat akun? Iya, kalau udah buat akun, nanti pelaksanaannya ada di grup kelas kok, nanti diinfoin. Nah, nanti kalau Mas Adiu menginformasikan di grup webinar, telah dibuka tryout, berbayar sekian-sekian. Bunda-bunda nggak perlu bayar. Itu udah dapat gratis. Karena udah dapat sekalian sama bimbel kelasnya, paket Voko 3. Tapi kalau Voko 1, Voko 2 nggak dapat. Tapi kalau mau ikut TO-nya nanti ikut bayar terpisah. Kalau untuk Voko 3, itu gratis, tryout-nya nggak bayar lagi. Adek, mana uang tadi, Nak? Ada uang 50. Ada yang mau ditanyakan? Kak Sumiati udah bikin akun belum, Kak Sumiati? Untuk nanti tryout? Udah, Mas. Udah ya, nanti tunggu Udah. ya Kak. Tunggu Ya, nanti sip. informasi di grup ya Kak. Oke, sip. Siap. Soalnya yang ngechat Mas Adiw itu dari kemarin sampai tadi sore nggak berhenti. Nggak berhentinya kendala ini Mas, kendala ini Mas. Sebenarnya udah diinformasiin di grup webinar. Dibaca dulu semuanya. Tapi Mas Adiw udah balas satu-satu kok, udah selesai. Tetap Mas Adiw balas. Walaupun memang harusnya baca di grup gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Supaya nanti punya akun semua, supaya terbiasa dengan CBT-nya gitu ya, bunda-bunda ya.